Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan Ibu untuk membuka masker agar terdengar lebih jelas. Baik, perkenalkan nama Ibu Linda Triapsari SPD. Di sini Ibu mengajar mata pelajaran PPKN dan akan menjelaskan materi mengenai kesadaran berbangsa dan bernegara. Selamat datang di SMK Pelita Jatibarang. Kalian telah memilih sekolah yang tepat. Walaupun MPLS ini daring, kalian harus tetap semangat, tetap sehat, berada di rumah. Terapkan 5M. Apa itu? Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang kelima, mengurangi mobilitas atau aktivitas di luar rumah. Jadi kita stay at home atau di rumah aja. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat ya anak-anak ya. Semoga kalian bisa mengikuti MPLS ini dengan semangat yang tinggi. Oke, anak-anak, kita simak materi mengenai kesadaran berbangsa dan bernegara. Siap. Materi MPLS ini mengenai kesadaran berbangsa dan bernegara. Apakah itu artinya? Kita mulai dari kesadaran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sadar adalah merasa, tahu, dan mengerti. Kemudian, bangsa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya. Kemudian, negara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Jadi, kesadaran berbangsa dan bernegara adalah kita mengerti hidup bermasyarakat dengan tujuan yang sama, yakni menaati peraturan yang berlaku di negara tersebut, khususnya negara Indonesia. Bagaimana? Sudah mulai mengertikah artinya? Nah, di era globalisasi, begitu banyak dampak baik positif dan negatif. Maka kita perlu mengerti untuk membangkitkan kesadaran agar negara Indonesia tetap dicintai oleh masyarakatnya. Kita harus tahu terdapat 4 pilar kebangsaan. Yang pertama, Pancasila. Yang kedua, Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terdapat pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Mari kita memupuk rasa cinta dan bangga terhadap negara kita apapun kondisinya ya. Mari kita bersama memegang teguh 4 pilar kebangsaan sebagai wujud bela negara. Terdapat 5 nilai-nilai bela negara. 1. Cinta tanah air. 2. Kesadaran berbangsa dan bernegara. 3. Pancasila. 4. Rela berkorban. 5. Memiliki kemampuan bela negara. Mari kita bahas. 1. Cinta tanah air. Para pejuang bangsa bertekad ingin Indonesia merdeka merupakan bukti cinta tanah air. Cinta tanah air di usia pelajar bisa diwujudkan. 1. Semangat belajar dan berlatih. 2. Tidak mudah menyerah. 3. Mengasah bakat di bidang seni, olahraga, dan lain-lain. 4. Mencintai produk dalam negeri. Poin 2. Kesadaran berbangsa dan bernegara. Alinea 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdapat 4 tujuan negara. 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Dengan melanjutkan sekolah, kalian sudah termasuk mewujudkan salah satu tujuan negara. Walaupun pandemi dan belajar daring, manfaatkan waktu kalian untuk mengasah bakat dan menambah ilmu dari internet, tentunya mengakses yang benar. 3. Pancasila adalah 5 pedoman baik. Mari kita amalkan Pancasila
dimulai dari sila 1, yaitu mengenai ketuhanan. Sila kedua mengenai kemanusiaan. Sila ketiga mengenai persatuan. Sila keempat mengenai musyawarah. Sila kelima mengenai keadilan. 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. Contohnya, para atlet berjuang demi mengharumkan nama Indonesia, mengikuti Olimpiade. Kemudian peserta didik berprestasi. 5. Memiliki kemampuan bela negara. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 terdapat 4 usaha pembelaan negara. 1. Belajar PPKN. 2. Pelatihan dasar kemiliteran. 3. Pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib. 4. Pengabdian sesuai profesi. Contohnya pengabdian tenaga medis dalam menangani pasien COVID-19 yang kini kasusnya semakin melonjak. Walaupun belajar daring, pengabdian seorang guru dalam mendidik dan mengajari ilmu tentu didukung oleh peran orang tua. Materi selanjutnya adalah mengenai perbedaan nasionalisme dengan patriotisme. Apakah ada yang tahu? Jadi, nasionalisme adalah perasaan cinta dan bangga terhadap tanah air dan tidak memandang rendah bangsa lain. Patriotisme adalah sikap berani, pantang menyerah, dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Jadi, perbedaannya, nasionalisme hanya melibatkan perasaan, sedangkan patriotisme dibarengi dengan sikap dan tindakan nyata. Terdapat 3 cara membina nasionalisme. 1. Mengembangkan persamaan suku bangsa. 2. Mengembangkan sikap toleransi. 3. Memiliki rasa senasib sesama bangsa. Yuk, kita hargai perbedaan dengan toleransi sebagai bentuk menghargai dan menghormati. 4 hal yang harus dihindari dalam memupuk semangat nasionalisme. Yang pertama, sukuisme, yaitu menganggap suku bangsa sendiri paling baik. Yang kedua, chauvinisme, menganggap bangsa sendiri paling unggul. Yang ketiga, ekstremisme, mempertahankan pendirian, baik itu dengan kekerasan maupun senjata. Yang keempat, provinsialisme, yaitu hanya berkutat daerah sendiri. Pengamalan sikap patriotisme dalam kehidupan sehari-hari. Di lingkungan keluarga, contohnya, senang membantu orang tua, menjadi anak yang baik dan memberi sikap teladan kepada kakak ataupun adik. Di lingkungan sekolah, contohnya melaksanakan upacara bendera, belajar dan berlatih, mengikuti organisasi maupun ekstrakurikuler, menjadi siswa teladan dan berprestasi, dan hormat kepada guru. Lingkungan masyarakat, contohnya kesadaran di tengah pandemi, gunakan maskerku untuk melindungimu dan maskermu untuk melindungiku. Jadi untuk memutus mata rantai COVID-19. Lingkungan negara, contohnya bersatu untuk memutus mata rantai COVID dengan di rumah saja. Yuk saling melindungi dengan menerapkan 5M agar dapat hidup normal kembali. Pemerintah sedang melakukan PPKM darurat untuk meminimalisir penyebaran COVID-19. Yuk kita patuhi peraturan pemerintah dan terapkan protokol kesehatan. Demikian uraian materi mengenai kesadaran berbangsa dan bernegara. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian ya. Jika ingin bertanya, silahkan di kolom komentar. Jangan lupa cantumkan nama dan kelas lalu pertanyaan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.